untuk lebih jelasnya, kita tanyakan langsung kepada narasumber kita. Bagaimana memelihara dan mempertahankan budaya itu ya. Tapi juga memainkan peran penting hal-hal yang berhubungan dengan tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan. Bersama kami kategori podcast dari Universitas Amputan Tolar. Bersama kita pada sore hari ini narasumber kita yang luar biasa, Bapak Amin Saleh SHMH selaku Kaprodi Fakultas Hukum. Selamat datang Bapak. Nah, ada juga Bang Agus. Selamat datang Abang. Ada juga Bang Jasa Tua yang posisi sekarang lagi di luar kota. Jadi saya selaku host menyambut kedatangan narasumber kita. Gimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Gimana Bang? sama baik, alhamdulillah. Puji Tuhan. Terima kasih ya, yang artinya Tuhan itu masih sayang kepada kita. Dia memberikan kita nafas yang gratis sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul. Itu juga yang saya suka dengan adanya tugas-tugas antropologi seperti ini, yang artinya kami dari berbagai mahasiswa yang berbeda tempat dapat mempertemukan kami. Inilah yang saya suka dari mata pelajaran antropologi. Baik, mungkin teman-teman kita udah nggak sabar mendengarkan obrolan santai kita ya Bapak. Jadi pada dasarnya kita tahu yang menjadi peran manusia itu. Yang pertama, suatu pencipta dan menjaga, serta nilai dan tradisi yang kita miliki. Jadi untuk lebih jelasnya, kita tanyakan langsung kepada narasumber kita. Oke, baik. Ini kalau kita bicara budaya, apalagi kita bicara peran manusia, semestinya manusia itu harus menjaga, kemudian mengembangkan semua budaya-budaya kearifan lokal. Paling tidak mempertahankan dulu yang sudah ada. Paling tidak, karena lebih susah merebut daripada mempertahankan. Kata budaya kita ini dengan berbagai letak geografis, kita kaya dengan budaya, sangat kaya dengan budaya. Tapi persoalannya adalah bagaimana memelihara dan mempertahankan budaya itu. Itu yang terpenting sekarang. Ya, seperti misalnya banyak kearifan lokal yang tidak terpelihara, malah ada yang merusak malah lingkungan budaya kita. Jadi budaya di sini memang sangat harus dipertahankan sesuai dengan adat-adat ketimuran kita. Jadi sekali lagi yang perlu kita pertahankan itu adalah bagaimana mempertahankan budaya itu, khususnya budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak atas pemberian masukannya. Jadi yang terpenting itu bagaimana cara kita menjaga nilai budaya itu dan kearifan lokalnya. Jadi saya juga bertanya-tanya ya Pak, seperti apa itu definisi budaya pada dasarnya? Oke. Jadi secara global budaya itu adalah etika di situ. Etika dan norma. Di situ ada kearifan lokal yang harus dipertahankan. Jadi bicara etika, bicara adab, itu budaya. Ada budaya-budaya leluhur kita yang perlu dipertahankan. Jadi di situ diajarkan etika, norma, sopan santun. Itulah yang paling prinsip, yang paling sederhana terkait dengan budaya. Oh, berarti dalam definisi itu mengandung ya Pak nilai dari etika. Ya? Itu sangat penting. Sangat penting, etika dan norma. Oh baik, terima kasih Bapak. Kita tahu ya teman-teman, dari definisi ini langsung dijawabkan oleh narasumber kita Bapak Amin Saleh selaku Kaprodi Fakultas Hukum. Untuk ini saya juga mau bertanya ini terkait dengan budaya. Budaya ini dapat tidak mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi untuk saat ini saya mau tanyakan langsung kepada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Agus. Menurut Bapak Agus, budaya itu dapat tidak mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak sebagai diri pribadi? Ya, sangat. Ya. Sangat. Karena budaya itu tidak hanya mencerminkan siapa kita sebagai makhluk individu. Ya, tapi juga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai kita sebagai makhluk individu, sebagai manusia. Melalui kearifan lokal kita berbahasa, ya, tradisi, adat istiadat, terus histori sejarah setiap daerah, terus agama religi dan lain-lainnya.
yang tertanam dalam budaya kita sendiri. Nah, kita membentuk cara pandangnya bermacam-macam. Menurut kita bentuk cara pandangnya, tindakan, interaksi kita dengan sekitarnya kita aja. Itu aja menurut saya. Oh, berarti bisa kita katakan budaya itu dapat mempengaruhi ya cara kita berpikir dan bertindak sebagai diri pribadi. Baik, terima kasih banyak Bapak. Untuk selanjutnya ini saya juga selaku host bertanya-tanya terkait dengan tema kita, peran manusia sebagai makhluk budaya. Saya mau tanya ini kepada Bapak Kaprodi. Menurut Bapak Kaprodi, seperti apa peran budaya itu dalam membentuk identitas dan nilai-nilai sebagai manusia? Oke, baik. Jadi ada identitas kita, bangsa Indonesia khususnya. Kita terkenal di Asia khususnya bahwa kebudayaan kita itu sangat dijunjung tinggi. Sangat dijunjung tinggi kebudayaan kita yang ada di Indonesia. Sehingga Asia, baik Asia Tenggara maupun Asia itu mengakui kebudayaan Indonesia itu yang paling sangat dihormati. Nah, pertanyaannya, karena kita tidak mampu mempertahankan itu, malah kita merusak budaya kita sendiri. Sementara bangsa lain melihat bahwa bangsa Indonesia itu budayanya yang paling sangat dihormati. Itu persoalan. Persoalannya masyarakat kita banyak juga yang belum sadar tentang pentingnya itu yang namanya budaya sebagai etika, sebagai norma yang harus kita kedepankan. Itu maksudnya. Oh. Berarti budaya itu sangat dijunjung tinggi ya, karena memiliki nilai dan moral-moral dalam hal itu. Oke, jadi terima kasih banyak Bapak atas pemberian masukannya. Sama-sama, terima kasih. Untuk selanjutnya saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bang Jasatua yang lagi di luar kota. Menurut Bang Jasatua, apa itu yang dimaksud dengan warisan dan kenapa warisan itu perlu dilestarikan? Terima kasih banyak Mas Eros atas pertanyaannya terkait warisan budaya dan bagaimana cara melestarikannya. Warisan budaya merupakan suatu tradisi, kepercayaan, kemudian pengetahuan, serta nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam sebuah masyarakat. Dan ini mencakup banyak hal, mulai dari musik, kemudian tarian, kemudian adat istiadat, upacara adat. Dan warisan budaya ini merupakan suatu bagian yang paling penting dari identitas suatu kelompok dan memainkan peran sebagai kunci utama bagaimana kita mempertahankan keanekaragaman budaya di seluruh bangsa. Kemudian bagaimana caranya kita untuk melestarikan warisan budaya? Warisan budaya harus dilestarikan karena memiliki nilai yang sangat penting dan itu merupakan suatu identitas atau jati diri suatu kelompok atau masyarakat yang perlu kita pertahankan. Dan warisan budaya ini juga merupakan suatu ilmu pengetahuan karena di dalamnya berisi ilmu pengetahuan terkait hal-hal yang berhubungan dengan tradisional, seperti salah satu contohnya seperti pertanian, dan itu sudah diketahui semua dari zaman dulu. Kemudian kita pun dapat memastikan bahwa pengetahuan itu sangat berharga untuk diketahui oleh kita semua. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bang Jasatua. Untuk berikutnya saya mengembalikan kepada narasumber kita yang telah hadir pada saat ini, narasumber 1 dan narasumber 2, dan kali ini kita akan menanyakan kepada narasumber 2 kita terkait masalah pada saat ini. Menurut Bapak Agus, bagaimana cara kita menampilkan nilai budaya kita itu kepada orang lain sehingga orang lain itu dapat tertarik atas budaya yang kita miliki? Oke. Kalau menurut saya, perkembangan teknologi dalam musik dan peralatan audio secara tidak langsung mempengaruhi nilai budaya dalam musik. Namun penting untuk mempertimbangkan bahwa pengaruh ini bisa beragam dan tidak selalu negatif. Artinya peralatan modern dapat digunakan untuk memperkaya dan melestarikan warisan budaya sambil juga membuka pintu bagi inovasi dan bereksplorasi baru. Oh, seperti itu ya Pak? Oh, berarti cara kita itu dalam menampilkan budaya mungkin salah satunya juga seperti festival budaya yang tadi Bapak,
mungkin itu salah satu cara menarik perhatian orang lain untuk melihat seni-seni atau nilai yang kita miliki. Baik, saya juga selaku host mau menanya ya Pak, terkait dengan budaya itu. Budaya seni yang menonjol di Indonesia itu apa ya Pak? Coba berikan salah satu contohnya. Kalau bicara seni budaya di Indonesia banyak, tapi kalau Pak hostnya minta satu contoh gini, kita angkat saja budaya Jakarta. Iya. Ada namanya budaya Betawi. Nah itu sering dipertontonkan di Asia malah tuh, ada namanya tarian ondel-ondel kalau tidak salah. Nah ini budaya ini eksis sampai sekarang. Persoalannya nih, ini persoalan tadi kembali ke peran masyarakat bagaimana mempertahankan eksistensi ini. Tetapi budaya, salah satu budaya yang sifatnya malah nasional itu adalah budaya Betawi. Ondel-ondel itu, tarian ondel-ondel itu terkenal sampai ke Asia, sampai Asia Tenggara. Jadi itu namanya eksistensinya yang harus kita pertahankan. Yang paling menonjol salah satu di antara itu. Dan masih banyak lagi seni-seni lain atau budaya-budaya lain. Tapi yang Anda minta satu contoh, kira-kira itulah contoh yang paling eksistensinya sampai saat ini. Berarti budaya yang paling menonjol salah satu di Indonesia itu yaitu budaya Betawi, Ya, Pak. ya. Sampai diperkenalkan di luar negeri. Ya, betul. Kita sebagai warga Indonesia Harus ada kebanggaan iya, bangga sendiri. atas budaya yang kita Betul. miliki, berbagai budaya ya. Ya. Jadi yang menjadi masalahnya sekarang ya, terkadang dengan perkembangan zaman ini munculnya alat-alat modern yang lebih canggih. Menurut tanggapan Bang Agus, apakah dengan munculnya alat-alat teknologi, semisal keyboard, drum, dan alat pengeras suara lainnya, itu tidak mempengaruhi nilai budaya dari yang kita miliki? Tidak. Maksudnya iya. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengambil langkah konkret ya untuk melestarikan dan mempromosikan di nilai-nilai kebudayaan lokal kita itu kepada dunia, kepada melalui pendidikan, kegiatan kreatif itu bisa. Iya. Lalu dialog antar budaya dan promosi media sosial juga penting. Kita dapat berkontribusi juga dalam menjaga keberagaman budaya, menghormati nilai-nilai juga penting juga menurut saya, dan yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang dahulu gitu. Jadi misalnya di kebudayaan pendidikan kita mengadakan per semester itu dokumenter film pendek ya Pak ya, tentang histori sejarah suku budaya Si Pitung atau dari Sumatera Utara Sisingamangaraja atau tarian tortor, terus tarian serba kebudayaan lah. Banyak kaya kita dengan kebudayaan ini. Nah, itu. Berarti dalam hal itu, dengan kemunculan itu, ada tidak sisi baik dan sisi buruknya yang dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya yang kita miliki? Sisi baiknya sangat banyak. Oh, sangat banyak. Sangat banyak. Sisi buruknya saya rasa Itu tadi kalau bicara sisi buruknya masih banyak juga yang mau merusak juga budaya kita. Itu yang perlu kita tepis di situ. Ya itu definisi Pancasila. Kita menjaganya sebagai warga negara Indonesia, itu menjaganya kebudayaan kita. Oh gitu ya. Wah, ini sangat luar biasa sih menurut saya atas pemberian masukan dari narasumber kita, baik itu Bapak dan Abang. Jadi saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saleh yang telah ikut serta, Abang. Dan kami juga dari kelompok mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu dosen Serepina Tirmaida selaku pengampu mata kuliah antropologi. Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya Ibu, sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Saya Ersuran Lindoro selaku host izin mau pamit. Mohon maaf jika ada ucapan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.